penguji itu sebetulnya dosen-dosen kepo, teman-teman. Ya, kenapa saya bilang dosen-dosen kepo? Ya, dia pengen tahu kan apa yang kita rencanakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Reno channel YouTube. Baik teman-teman, ya gimana keadaannya nih? Semoga selalu sehat saja. Di masa pandemi sekarang ini kita memang harus pintar-pintar menjaga imunitas. Karena di sembari itu kita juga harus terus melakukan kegiatan-kegiatan nih teman-teman. Ya, dan untuk teman-teman pejuang skripsi tetap semangat ya. Tetap maju terus, jangan pernah mundur ya. Uber terus itu dosennya. Ya, diteror terus setiap hari, dibikin dia nyinyir sampai dosen pembimbing kita itu pusing sendiri ngadapin kita. Nah, itu juga salah satu trik teman-teman. Nah, di video sebelumnya saya telah membuat apa saja kisi-kisi pertanyaan yang ditanyakan pada saat seminar proposal di bab 1. Nah, di video ini saya akan melanjutkan apa saja yang ditanyakan pada seminar proposal pada bab 2 nih teman-teman. Nah, apa saja yang ditanyakan? Silakan teman-teman simak video berikut ini. Kita mulai video berikut ini. Saya mohon dukungan teman-teman untuk membangun channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebaik-baiknya kepada teman-teman yang lain, agar saya lebih semangat lagi dalam membangun konten-konten, karena dukungan kalian adalah motivasi saya dalam membuat konten. Enjoy this video. Oke teman-teman, di depan layar ini teman-teman sudah melihat ya. Ayo semangat, let's go. Apa saja yang ditanyakan pada bab 2. Nah, di layar kita ini saya sudah menjabarkan nih teman-teman. Yang pertama itu teori yang berkaitan dengan yang kita teliti nih teman-teman. Nah, jangan sekali-sekali teman-teman memasukkan teori ya yang tidak ada hubungannya dengan penelitian kita. Nah, ini banyak sekali nih ya di bab 2 ini, biasa tebalnya bukan main ya. Tebalnya luar biasa nih teman-teman di bab 2 ini. Tetapi teori yang dimasukkan dia di situ adalah tidak ada kaitannya sama sekali dengan penelitian dia. Ya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Buat apa kita buat proposal tebal-tebal tapi tidak ada hubungannya dengan penelitian kita. Malah yang ada itu nanti akan menjadi ultimatum, akan menjadi suatu pertanyaan baru oleh penguji nih teman-teman. Ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Contohnya teman-teman meneliti tentang pandemi COVID nih teman-teman. Nah, ya, ini lagi fenomenal kita bahas harus pandemi COVID ya teman-teman. Akan tetapi di dalam teori teman-teman itu ada yang berkaitan tentang imunisasi. Ini kan nggak nyambung ya. Nah, di situ teman-teman harus pahami betul teorinya ini. Ya, nah, jangan sampai teman-teman memasukkan teori nanti tidak ada hubungannya dengan penelitian kita. Ya mungkin teman-teman berpikir ini supaya referensi saya banyak, tapi bukan begitu caranya teman-teman ya. Kemudian teori siapa yang kita pakai? Nah teman-teman sudah tahu ya, teman-teman menggunakan teori siapa? Kalau teori banyak ya, teori banyak sekali. Mungkin dari kesehatan itu salah satunya mungkin ada teori Bloom ya. Nah kalau misalnya dalam pendidikan atau pembelajaran atau kontekstual gitu ya, ini mungkin kita menggunakan teori Johnson nih teman-teman. Nah kemudian apakah teori kita ini ada pembaruannya? Jadi teman-teman boleh teman-teman mengambil teori seseorang, tapi teman-teman harus ada pembaharuan teori itu ya. Bagaimana teman-teman melakukan pembaharuannya ya? Mungkin teman-teman bisa mengatakan teori ini masih ada yang belum efektif atau masih ada yang belum berjalan. Nah, kan begitu ya. Masih ada yang belum diperdayakan. Nah, teman-teman bisa memperkuat lagi nih teorinya. Ya, bagaimana caranya? Nah, itulah yang dikatakan dengan pembaruan teman-teman. Ya, teman-teman, itu adalah salah satu yang ditanyakan dalam bab 2 nih, teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita masuk apa saja yang ditanyakan dalam bab 2 teman-teman. Ada berapa sumber yang digunakan? Nah, ini juga ditanyakan biasanya teman-teman dalam bab 2 ya. Biasanya ada berapa sumber, kemudian sumbernya dari mana ya, kemudian relevan nggak nih ya sumbernya sama penelitian kita ya.
silakan teman-teman, selagi itu masih berkaitan tentang penelitian kita ya, tentang teori-teori penelitian kita, silakan teman masukkan sumber-sumber itu sebanyak mungkin. Tetapi teman-teman jangan pernah memasukkan sumber yang tidak ada kaitannya lagi sama penelitian kita. Nah, ini balik lagi nih ke ada kaitannya dengan pertanyaan yang pertama tadi. Itu ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti sumbernya ini tidak relevan nih teman-teman. Ya, silakan teman-teman cari referensi atau literatur sebanyak-banyaknya terkait tentang bab 2 ini ya. Bab 2 ini sebetulnya tentang teori saja sebetulnya teman-teman. Ya, tapi atas dasar teori itulah kita bisa mengembangkan suatu penelitian. Selanjutnya, apa saja yang ditanyakan pada bab 2? Apa saja yang ditanyakan? Bagaimana kerangka teori? Nah, teman-teman nanti bisa ditanyakan juga itu, apa sih ini maksud dengan kerangka teori? Bisa ya. Karena teman-teman harus menguasai dulu. Ini proposal planning ya. Jangan teman-teman bikin planning tapi teman-teman tidak tahu artinya apa dari kerangka teori ini. Ya. Nah, nanti juga teman-teman bisa ditanyakan dari mana membuat kerangka teori ini ya. Kenapa tiba-tiba aja muncul nih kerangka teori ya. Siapa sumbernya? Nah, ini berkaitan lagi dengan pertanyaan sebelumnya. Kita membuat kerangka teori berdasarkan dari tinjauan pustaka kita tadi. Maka terbuatlah atau terciptalah suatu yang dinamakan dengan kerangka teori ya, berdasarkan sumber-sumber kita dapatkan tadi, Johnson tadi yang saya bilang, atau teori Bloom tadi yang saya bilang, atau teman-teman memodifikasi. Ya silakan teman-teman jika ingin memodifikasi dari kerangka teori ini tadi. Gaskuy, kita lanjut nih teman-teman. Apa saja yang ditanyakan dalam bab 2? Mari kita lihat. Nah, ini PPT saya dari tadi jam 2 mulu ya. Jadi kan tadi ada kerangka teori ini. Kemudian kita perkecil lagi lingkupnya menjadi kerangka konsep atau kerangka berpikir kita nih teman-teman. Kerangka konsep ini adalah kerangka yang akan kita teliti ini teman-teman. Nah, teman-teman juga harus tahu bagaimana menurunkan dari kerangka teori tadi ke kerangka konsep. Nah, tetapi kerangka konsep ini adalah hal-hal yang akan kita teliti. Sementara kerangka berpikir itu adalah hasil rumusan atau ramuan dari tinjauan pustaka tadi. Nah, kenapa kerangka konsep jadi sedikit? Karena ini yang kita teliti. Kenapa ini yang kita teliti? Karena hanya ini masalahnya. Nah, mungkin begitu jawabannya. Ya, yang hanya menjadi permasalahan hanyalah ini. Ya, gimana teman-teman tahu ini menjadi masalah? Dari hasil observasi kita tadi, dari hasil survei awal kita tadi. Nah, tentunya kalau kita membuat suatu permasalahan, kita juga harus membuat mana teori dasarnya. Teman-teman harus tahu teori dasarnya apa. Nah, dari teori dasar misalnya ada 6 poin, ya gitu teman-teman. Ada 6 poin, ternyata yang bermasalah cuma 3 poin. Maka 3 ini cuma yang menjadi kerangka konsep. Nah, sampai di situ paham ya teman-teman ya. Ya. Nah, oke teman-teman. Kita lanjut. Apalagi nih yang menjadi pertanyaan di bab 2? Apa ada penelitian terdahulu? Nah, ini sebetulnya nyambung lagi ke video saya yang di part 1 nih teman-teman ya. Apa gunanya ya? Kenapa harus ada? Nah, teman-teman harus tahu ya. Kalau teman-teman udah memahami di video saya di part 1, teman-teman nanti akan tahu nih apa gunanya dan kenapa dia harus ada. Selanjutnya adalah hipotesis nih teman-teman. Teman-teman harus tahu apa arti hipotesis ya. Di sini teman-teman ditanyakan seperti ini bukan otomatis teman-teman itu udah masuk dalam konteks yang namanya ujian, tidak. Tapi di sini teman-teman ditanyakan seperti ini agar teman-teman mengetahui dulu nih komponen-komponen dalam menulis seminar proposal. Jangan nanti teman-teman buat hipotesis saja di situ tapi teman-teman tidak tahu artinya. Kan lucu ya. Teman-teman membuat satu planning tapi teman-teman tidak tahu komponen dalam planning teman-teman itu ada apa saja. Ya. Meraba-raba, bukan meraba-raba teman, itu beda lagi ya teman-teman. Hipotesis ini adalah dugaan sementara teman-teman.
apa yang kita pengen lihat. Apakah dia nanti ada nih, terlihat nih ya. Cobalah teman-teman lihat dulu, ada nggak dia ya. Dugaan sementara teman-teman, misalnya terdapat hubungan gitu, atau tidak terdapat hubungan, atau terdapat pengaruh, atau ada pengaruh, atau tidak terdapat pengaruh. Dan ini nanti akan dijawab pada pembahasan teman-teman setelah teman-teman lakukan penelitian dan analisa. Nah, jadi begitu teman-teman ya, itulah yang ditanyakan dalam seminar proposal pada bab 2. Nah, saya akan memberikan teman-teman nih ya, apa yang harus dipersiapkan dalam seminar proposal nih teman-teman. Yang pertama nih persiapannya yaitu searching referensi teman-teman ya. Teman-teman perlu menggali sebanyak-banyaknya referensi ya terkait tentang bab 2 nih teman-teman. Tetapi diingat teman-teman, referensinya berkaitan dengan penelitian kita, jangan sampai tidak berkaitan. Yang kedua, membaca teman-teman ya, karena memang di bab 2 ini kita memang harus banyak-banyak membaca teman-teman. Baca referensi itu ya, setelah teman-teman tadi cari ya, searching nih referensi teman-teman, bacain. Ini ada hubungannya nggak sama penelitian kita? Ini ada kaitannya nggak sama penelitian kita? Ya, sebetulnya di bab 2 ini konsepnya adalah membaca teman-teman. Perbanyaklah membaca. Oke teman-teman ya. Yang ketiga ya, pelajari teman-teman. Pelajari teori-teorinya ini. Gitu ya teman-teman. Memang dituntutnya di bab 2 seperti itu teman-teman. Yang ketiga, pahami teman-teman. Jangan dihafal ya. Kalau teman-teman menghafal teori sebanyak itu ya, saya nggak tahu ya, mungkin gaya-gaya belajar seseorang itu beda-beda. Ada dengan cara menghafal, ada dengan cara memahami. Nah, kalau saya mungkin lebih dominan memahami teman-teman daripada menghafal. Karena kalau kita udah paham, otomatis kita akan ingat. Tapi kalau kita udah menghafal, belum tentu kita paham teman-teman. Itu logika saya teman-teman. Kemudian selanjutnya, kita lihat lagi teman-teman. Apa ini? Bagaimana strategi agar tidak gugup dalam mempertahankan seminar proposal di bab 2? Sebetulnya bukan hanya di bab 2 ya, bab 1, bab 2, bab 3 ya, lingkup keseluruhan lah, mempertahankan proposal kita, planning kita teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman kita bisa lihat, ini ada 3 dulu yang muncul ya. Oh, error saya ngedit nih. Kuasai teori teman-teman. Kalau teman-teman udah bisa menguasai teori, insya Allah teman-teman lancar untuk menjawabnya ya. Yang kedua, perbanyak literatur tadi teman-teman ya, supaya teman-teman tidak gugup ya. Kalau teman-teman udah kuasai ini referensi ya, apapun yang teman-teman ditanyakan teman-teman bakalan tahu ya. Udah perbanyak tadi ya. Kemudian percaya diri teman-teman. Nah, jangan sekali-sekali teman-teman pernah ngedrop dengan apa yang ditanyakan oleh penguji ya. Penguji itu sebetulnya dosen-dosen kepo teman-teman. Ya, kenapa saya bilang dosen-dosen kepo? Ya, dia pengen tahu kan apa yang kita rencanakan. Tapi emang itulah tugas daripada penguji ya, untuk mempertanyakan apa yang telah kita buat. Ya, teman-teman ya, percaya diri saja. Yang keempat, support. Nah, support ini juga sangat penting nih teman-teman. Ya. Ya, silakan teman-teman mencari support sistemnya teman-teman. Itu siapa? Orang tua kah? Atau pacar kah? Iya. Ya kan teman-teman, nanti aja oponennya pacar teman-teman ya sebagai support system teman-teman. Atau orang tua, boleh-boleh saja. Ya. Bakal lebih semangat lagi kita. Wah, ini ada orang tua saya nih, saya harus tampilkan yang terbaik. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kita kali ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat berjuang untuk pejuang skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.